sini, juga om-om, tante-tante, Pak D, Pak Lek, mas-mas, mbak-mbak semua, dan adik-adik siswa-siswi semua yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada yang sudah, rasa terima kasih kepada yang sudah membuat acara ini begitu serius. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah serius membuat acara ini terjadi. Itu disebabkan karena apa sekolah ini juga sukses, karena memiliki kepala sekolah yang selalu serius dalam melakukan segala macam hal. Dan seperti kata Mbak Nina, saya di sini sebagai anggota DPR RI Komisi 10, komisi yang mengurusi masalah pendidikan. Jadi saya di sini bukan sebagai pertolongan dewa, tapi sebagai anggota DPR yang ditugaskan untuk menyerap aspirasi daripada Bapak pengurus sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah, juga aspirasi dari wali murid yang lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya, juga kepada siswa-siswa untuk mendengar aspirasi yang nantinya saya sampaikan di gedung DPR Senayan. Saya sampaikan kepada seluruh Komisi 10. Tentunya jadi saya di sini tidak banyak bicara, tapi lebih banyak mendengar. Jadi begitu ya. Jadi tolong jangan ada pertanyaan, kenapa Once nggak di Dewa 19 misalnya. Itu tidak sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPR. Atau kenapa nanti ibu-ibu ada yang tanya, kenapa kok cerai sama Mbak Maya misalnya. Nah itu udah lama banget Bu, nggak usah dibahas lagi. Kita fokus kepada masalah pendidikan, apa yang menjadi perhatian pendidikan, dan bisa membuat sebuah pembaharuan dan kemajuan di bidang pendidikan kita, terutama di Kabupaten Sidoarjo ini. Saya rasa begitu. Saya siap mendengar semua yang akan dikeluarkan unek-unek aspirasinya kepada saya sebagai wakil rakyat di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Dhani. Saya sudah melihat Bapak Ibu tidak bersabar untuk bertanya kepada beliau. Jadi Mas Dhani concern terhadap masalah pendidikan. Mumpung beliau di sini sebagai anggota Komisi 10 yang membidangi salah satunya adalah pendidikan, ini kesempatan Bapak Ibu dan adik-adik untuk bertanya. Belum Bu? Sabar. Untuk bertanya, jangan terlalu banyak pertanyaan, tapi mungkin saran, keluhan. Namanya serap aspirasi. Jadi apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian nanti akan disampaikan untuk pembaharuan dan kemajuan sekolah ini. Mungkin untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Sini satu dulu. Siswa yang di belakang, silakan. Untuk timnya Mas Dhani silakan diberikan mic-nya. Assalamualaikum. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidah Aisyah Agustina. Saya dan siswi dari kelas 10 ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk kelanjutan beasiswa yang ditanggung oleh negara, yang dimana itu tidak tepat sasaran pada beberapa tahun terbelakangan, yang dimana banyak sekali beasiswa untuk kuliah di dalam ataupun di luar negeri. Apakah sudah
pada ruang rapat DPI sebagai tindak lanjut akan masalah ini, karena masalah ini sudah menimbulkan banyak kontroversi, spekulasi, dan rasa tidak adil bagi para calon penerima beasiswa. Saya berharap untuk kedepannya dengan adanya kunjungan kerja ini, aspirasi dari kami didengar oleh pemerintah pusat, karena ini cukup membuat resah pada kalangan muda yang memiliki keinginan besar untuk kuliah dan terhalang oleh biaya yang begitu besar. Terima kasih. Wih, luar biasa, ini sudah calon anggota DPR Gen Z ya. Mas Dani silakan mau dijawab langsung. Iya, nanti aspirasinya nanti saya sampaikan, karena saya kan hanya anggota biasa di Komisi 10 ya. Jadi nanti aspirasi ini akan saya bawa ke rapat untuk disampaikan kepada ketua Komisi 10 ya. Dan nanti saya rencananya mau membuat satu channel YouTube sendiri. Jadi selama ini saya belum punya channel YouTube yang khusus politik ya. Jadi saya ingin membuat channel calon. Ya. Jadi nanti kita tampung dulu, karena saya belum bisa untuk memberikan sebuah penyelesaian atas persoalan-persoalan seperti ini bagi saya sendiri. Tapi saya akan coba untuk sampaikan, bukan coba ya, saya akan dan harus menyampaikan ini kepada ketua komisi untuk dirapatkan sehingga muncul solusi soal beasiswa yang carut-marut ini. Begitu ya Pak ya. Mbak Saida, itu jawaban dari Mas Dani ya, nanti akan disampaikan oleh beliau. Di Komisi 10 juga ada beasiswa KIP, mungkin nanti kita bisa share lebih lanjut ya. Untuk penanya kedua, kami persilakan orang tua, wali murid di depan, Bapak, monggo silakan. Oh, guru, Pak Guru ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farid. Orang-orang panggil saya Prabowo. Jadi kebetulan saya Kenapa dipanggil Prabowo Mas? nggak tahu. Saya lanjutkan Pak De. Nah, ini sekolah kami ini adalah sekolah skala kabupaten. Kami berupaya terus-terusan mengangkat sekolah ini menjadi skala nasional. Nah, kehadiran Pak D di sini sangat membantu sekali. Bunyi kok itu Mas, tenang aja. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi Pak D bilang kalau sudah mau membuat YouTube, terus kalau bisa TikTok juga, Instagram. Nah, kalau bisa kegiatan kita hari ini, event kita itu nanti di-upload di kontennya Pak D. Terus kita nanti ketek bareng-bareng ya, supaya kita semakin terkenal. Nah, itu pentingnya. Jadi sangat membantu dalam mempromosikan sekolah kita. Jadi itu aja yang mungkin sangat membantu kami dalam waktu dekat ini Pak D. Kami tunggu konten-kontennya dan dimasukkan ke Pak D, sekolah kita. Makasih, itu aja Pak D. Matur suwun. Salam. Kalau di-upload di Instagram itu kayaknya pasti ya, kegiatan reses itu di-upload di Instagram pasti. Mungkin nanti untuk tim yang ngedit, yang bikin konten, tolong tulisan SMA Al-Islamnya diperbesar. Oke. Sudah langsung tahu ya. Supaya lebih terkenal lagi SMA Al-Islam. Oke, terima kasih. Begitu ya. Kalau di Instagram pasti kegiatan saya selalu di posting di Instagram. Oke, pertanyaan berikut.
Pertanyaan berikut untuk orang tua wali murid, monggo Bu, silakan. Karena ibu ini belum dimulai sudah ngacung tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Agila kelas 11. Nama saya Ijan. Yang saya tanyakan, saya ingin tahu program dari Komisi 10 dalam bidang pendidikan, terutama untuk pendidik maupun untuk peserta didik. Dan saya juga menekankan untuk peningkatan SDM guru. Apakah ini juga ada beasiswa yang memang sudah di-cover dari Komisi 10? Karena yang saya tahu banyak sih kalau dosen itu memang ada wajib belajar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Cuma kalau guru saya belum tahu gimana prosedurnya supaya seorang guru ini juga bisa meningkatkan SDM-nya melanjutkan ke S2, S3 dan sebagainya. Terima kasih. Silakan. Yang saya tahu kemarin sudah dibuat APBN untuk 2025 ya Bu ya. Mungkin ini penting sekali peningkatan SDM untuk guru dengan beasiswa. Perlu dicatat lagi tim konten bahwa ini adalah sebuah aspirasi yang baik sekali. Bagaimana nanti kementerian untuk menganggarkan APBN baru supaya ada beasiswa untuk guru. Jadi misalnya gurunya S1 dapat beasiswa untuk S2 berarti Bu ya. Iya. Saya rasa kemarin saya belum mendengar soal itu. Dan itu adalah sebuah aspirasi yang baik, ide yang baik. Karena bagaimana murid bisa menjadi murid yang bermutu, bagaimana cara membuat murid unggul apabila gurunya juga nggak unggul. Jadi saya rasa tema ini penting, yaitu beasiswa guru untuk memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena untuk bisa mendidik murid-murid menjadi lebih unggul. Bagus Bu ide Bu. Nanti kalau ada rapat anggaran untuk 2026, mudah-mudahan nanti kami bisa mengusulkan kepada kementerian untuk menganggarkan beasiswa untuk guru-guru setingkat SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Bagus Bu, terima kasih atas aspirasi. Oke, satu lagi penanya ya dari Mas Dani. Sebelumnya saya memberikan informasi untuk IG akun Dani Perwakilan Rakyat, silakan di follow. Itu informasi tentang pendidikan dan kiprahnya beliau di Komisi 10 akan bisa Ibu akses dari sana. Bapak Ibu akses dan siswa-siswa. Ayo rame-rame di follow semuanya akunnya Dani Perwakilan Rakyat. Silakan untuk penanya keempat dan ini yang terakhir karena Mas Dani harus bergeser juga di sekolah yang lain untuk tampung aspirasi juga. Satu dari ini ya, anak-anak SMA Anak-anak yang ngacung tadi maju ke depan sini satu-satu tanya semua. Ayo. Yang ngacung-ngacung ya. Ada di sini, baris di sini. Cowok 2, cewek 2. Ayo. Cowok 2, cewek 2 ini diberi kesempatan langsung. Ya. Kasih mic-nya, Mas. Ya. Mikrofonnya mati. Cik. Tes. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aidil Praditya Oktavianto, biasanya dipanggil Aidil dari kelas 12 5. Saya ingin bertanya sekaligus ingin menyampaikan aspirasi Bapak. Jadi selama saya masuk SMA kelas 10, saya itu sudah mengalami kurikulum merdeka. Jadi saya itu berada di masa transisi dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Nah, itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan dari sistem pendidikan mulai dari P5 ataupun pelaksanaan gelar karya. Jadi itu merupakan suatu transisi yang cukup mengejutkan bagi saya karena itu transisi kurikulum. Nah, menurut saya Bapak, untuk pergantian kurikulum ini apakah sebaiknya dilanjutkan untuk kurikulum merdeka ataukah akan diganti dengan kurikulum yang lainnya sehingga tidak gonta-ganti kurikulum setiap 5 tahun sekali Bapak. Jadi itu cukup memberatkan bagi siswa dan juga untuk tenaga pengajar, karena tenaga pengajar itu belum mengerti full untuk kurikulum merdeka itu, jadi belum tersampaikan dengan full kepada peserta didiknya. Walaupun pengajar ini belum mengerti cukup dalam tentang kurikulum merdeka, jadi yang mereka sampaikan ke peserta didik itu belum cukup paham. Jadi begitu Bapak. Apakah ini tetap dilanjutkan ataupun diganti dengan kurikulum yang lain? Terima kasih. Yang pasti akan kita evaluasi sehingga nanti akan membuat keputusan di mana dilanjutkan atau tidak. Baik. Pasti kita evaluasi. Dan ketika kita evaluasi, saya jamin selama 5 tahun tidak akan ada perubahan kurikulum lagi. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak untuk bertanya. Terdapat 2 poin pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama telah disampaikan sedikit oleh rekan saya itu Kak Indil. Yang dimana pertanyaan saya yang pertama, yakni masih berkaitan dengan kurikulum Bapak. Jadi pertanyaan pertama saya ini juga sekaligus menjadi aspirasi saya, aspirasi dari teman-teman siswa SMA Pesantren itu sendiri. Cek. Yang dimana dari pelaksanaan kurikulum kita Bapak mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas telah merasakan berbagai transisi pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum K13 revisi hingga saat ini yakni kurikulum merdeka. Sehingga kami sendirinya merasakan dengan perbedaan antara kurikulum satu dengan yang lainnya, merasa bahwa kurikulum K13 ataupun pada kurikulum yang sebelumnya jauh lebih baik. Yang dimana pada kurikulum merdeka sesuai namanya, dimana siswa diberikan kebebasan secara mandiri untuk mencari materinya sendiri, melaksanakan pembelajaran yang secara sendiri, berkelompok secara sendiri, yang dimana tugas guru di dalam kelas hanya untuk mengawasi. Sedangkan kita juga mengetahui terdapat beberapa dari siswa yang memang tidak memiliki kesadaran penuh untuk mencari materinya sendiri ataupun tidak melaksanakan tugasnya dengan sendiri. Nah, hal tersebut jika kita lepaskan dengan begitu saja, maka tentu kita tidak akan mendapatkan potensi ataupun tidak akan dapat menggali secara keseluruhan dari potensi dari teman-teman. Karena tentu peran dari guru, peran dari orang tua itu sangat diperlukan dalam pembelajaran seperti itu. Dimana dari kegiatan kurikulum merdeka ini sendiri juga terdapat salah satu kegiatan yakni kegiatan P5, yaitu pemuatan profil pelajar Pancasila. Yang dimana kegiatan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, 1 tahun, yakni 3 kali untuk kelas 10, untuk kelas 11 3 kali juga, dan untuk kelas 12 1 kali. Jadi total 7 kali Bapak selama kita duduk di bangku SMA ini. Yang dimana dalam sekali pelaksanaan kegiatan P5 tersebut itu menyita waktu yang cukup banyak Bapak, yaitu sejumlah 2 minggu. Yang dimana dari sebelum kegiatan P5 hingga setelah kegiatan P5 ada gap di situ Bapak. Dari teman-teman siswa yang awalnya memahami materi A, B, dan C, dan yang lain sebagainya. Setelah kita ada kegiatan P5 yang dimana menghentikan seluruh proses kegiatan belajar akademik yang difokuskan hanya untuk 1 mata pelajaran saja, yaitu topik P5 itu saja. Maka setelah kegiatan P5 banyak dari teman-teman yang merasa kemampuannya ataupun merasa ingatannya, pemahamannya terhadap bidang akademik itu hilang, lupa Bapak. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu mohon bantuannya, aspirasi dari teman-teman untuk merevisi ataupun melakukan pembenaran secara berkelanjutan mengenai kurikulum. Karena kurikulum ini sendiri merupakan kunci yang akan menentukan
apakah pada tahun 2045 nanti terlahir generasi emas atau generasi cemas? Kemudian aspirasi kami yang kedua Bapak, yakni mengenai kesetaraan dan juga pemerataan dari bidang pendidikan itu sendiri. Karena kita melihat dari kurikulum ini juga dari ketetapan Kemendikbudristek yang sebelumnya, yaitu kita juga melihat Bapak bahwa di mana terdapat seperti spesialisasi ataupun pengkhususan pada daerah-daerah tertentu, terutama pada sekolah negeri, yang dimana pada sekolah-sekolah tertentu lebih mengkhususkan siswa-siswi yang berada di dekatnya. Mungkin dapat kita lihat bahwa hal ini ataupun dapat kita lihat jalur zonasi merupakan satu langkah konkret yang dapat kita lihat untuk pemerataan pendidikan. Namun kita juga harus melihat Bapak infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada. Mungkin kita bisa melihat di Jakarta ada 100, 200 sekian lebih sekolah negeri. Namun kita lihat di Krian sendiri hanya ada satu sekolah negeri Bapak yang diperebutkan oleh sekian ribu siswa dalam satu tahunnya. Yang dimana hal ini tidak mampu menunjang pemerataan pendidikan yang ada di daerah Krian. Ini masih di dalam satu wilayah, masih belum di wilayah-wilayah yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin bagaimana langkah konkret dari DPR 10, dari Komisi 10 DPR RI dalam menyetarakan pendidikan di Indonesia, tidak terkhusus pada daerah-daerah vital seperti Jakarta, Surabaya, dan yang lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Udah puas belum? Sudah, siap. Nggak ada lagi. Ya. Tuh kayaknya kurang ya kayaknya. Bener serius, nggak ada lagi. Oh iya, Ya. kita ini bukan pertanyaan Bapak, ini hanya sekedar undangan delegasi, undangan spesial dari kami karena di sini saya juga selaku ketua OSIS pada periode 2024-2025. Jadi di sini saya selaku ketua OSIS dan juga teman-teman pengurus OSIS mengundang Bapak serta manajer tim secara khusus untuk mengikuti kegiatan kita yakni pentas seni yang akan kita lakukan pada awal bulan Februari besok. Mungkin jika nanti Bapak Amandani dan juga rekan manajemen dan juga tim bersedia dapat menghubungi kami dan datang ke kegiatan bulan Februari besok. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Sip, pinter ini. Nggak ada lagi. Cukup. Mumpung bisa ngomong loh. Cukup. Terima kasih. Jadi sebenarnya sama, semua jawabannya sama. Karena di Surabaya kemarin beberapa orang tua wali murid itu kurang setuju dengan zonasi. Di sini setuju dengan zonasi. Ya tentunya di Komisi 10 memang sudah terjadi pembahasan soal zonasi apakah baik atau enggak. Tapi memang tentunya kita akan mencoba berpikir keras lagi apakah zonasi itu diteruskan atau tidak. Itu memang masih 50-50. Jadi kemarin di Surabaya itu hampir 2 sekolahan tuh nggak setuju zonasi di Surabaya. Nah terus di sini ternyata setuju. Ya nanti kita akan coba rapatkan lagi ya. Semoga di rapat komisi berikutnya akan ada hasil yang memuaskan untuk semua pihak. Ya mungkin ada beberapa kota yang cocok zonasi atau mungkin diserahkan kepada provinsi atau kabupaten untuk menentukan sendiri apakah menggunakan zonasi atau tidak gitu ya. Karena menurut saya memang ada beberapa kota yang cocok menggunakan zonasi, ada yang nggak cocok, nggak perlu dengan zonasi ya. Karena beberapa ada juga yang kalau zaman saya dulu memang udah biasa sekolah jauh itu. Saya dulu SMP itu harus jalan 15 menit, lalu naik angkot sekali ke terminal, lalu pindah angkot lain, itu setiap hari. Hanya untuk
bisa sekolah di SMP Negeri 6 Surabaya. Lalu juga habis itu ke SMA Negeri 2. Menurut saya, seandainya waktu itu ada zonasi, ya mungkin saya nggak sekolah di SMP Negeri 6, sehingga saya nggak ketemu Andra sama Erwin sama Wawan. Nah, kalau saya nggak sekolah di SMA 2, mungkin nggak ketemu Maya, ya kan? Jadi kalau saya pribadi, seandainya waktu itu ada zonasi, ya mungkin nggak ada Dewa 19, mungkin ya, karena dengan adanya zonasi itu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Saya nggak bilang saya pinter, kebetulan saya beruntung, saya punya teman namanya Bagus, itu selalu nyontekin saya begitu. Jadi alhamdulillah saya bagus, sehingga bisa masuk ke SMA 2 gitu. Waktu di SMA 2 juga saya bagus lagi gitu, karena saya punya teman namanya Dewi, jadi saya lulus juga nilai baik. Jadi kadang-kadang kalau saya nggak di SMA 2, saya nggak berusaha keras apapun itu ya saya nggak di SMA 2 dan nggak ketemu Ari Lasso gitu. Maka dari itu mungkin ada beberapa kota yang cocok zonasi, mungkin ada beberapa kabupaten yang nggak cocok dengan zonasi, yang itu yang harus lebih digali ulang gitu, sehingga sesuai dengan aspirasi daripada daerah tersebut. Jadi kalau misalnya ya memang melelahkan, tapi akan mencapai hasil yang terbaik apabila zonasi dan tidak zonasi itu diberlakukan di setiap provinsi atau di setiap kabupaten yang berbeda, kota dan kabupaten yang berbeda, sistemnya yang lebih cocok yang mana gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ya, karena zonasi dan tidak zonasi ada plus minusnya gitu. Kalau buat saya tidak ada yang zonasi plus buat saya, karena saya bisa masuk SMP Negeri 6 dan bisa masuk SMA Negeri 2, dan di situ saya bertemu dengan partner hidup saya gitu ya. Andra Ramadan SMP Negeri 6 itu partner hidup saya sampai sekarang. Kita sama-sama berteman sudah hampir 40 tahun. Bayangin aja, sudah 39 tahun saya berteman dengan Andra, sama-sama cari duit. Sama Ari Lasso ya mungkin udah 36 tahun sama-sama cari duit bareng-bareng. Sama Mbak Maya cerai, ya nggak apa-apa, punya anak 3 ya kan. Jadi perlu adanya peninjauan lebih dalam. Setiap kota atau kabupaten mungkin bisa disuruh milih sendiri mau zonasi atau tidak, sehingga tidak menyalahkan pusat atas gagalnya zonasi atau tidak zonasi. Saya rasa begitu. Cukup ya. Ayo Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadifah Fitriya dari kelas 11. Baik Pak, setelah saya melakukan riset penelitian, generasi emas 2045 mempunyai arti anak muda Indonesia yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia lebih maju. Namun, nyatanya sampai hari ini, Kamu kayak wapres baca gitu aja. Bakat jadi wapres kamu ya. Namun nyatanya sampai hari ini maupun detik ini banyak anak muda yang dimana masih memakai budaya menyontek, menggunakan ChatGPT, berbohong, kasus narkoba, dan mohon maaf, bahkan masih ada kasus seksual. Pertanyaan saya, bagaimana usaha dari Bapak Ahmad Dhani atau terdapat program tersendiri untuk sekiranya meminimalisir reputasi permasalahan tersebut atau bahkan dapat menghilangkannya? Oh, bagus banget ya. Meskipun kamu baca tapi bagus konsepnya. Itu yang bikin guru kamu apa kamu sendiri? Hah? Bikin sendiri. Kamu udah riset ya? Misalnya kasus seks, misalnya apa nih Pak? Mungkin dari anaknya sendiri Bapak. Anaknya sendiri? Ya. Anaknya siapa? Loh, kamu kan bikin riset soal seks, apa contoh nyatanya apa? Kamu tahu dari mana? Itu saya bikinnya itu ya melakukan penelitian dari Google. Terus banyak sekali anak muda yang
generasi emas tahun 2045 itu sudah melakukan menikah di masa mudanya itu Pak. Emang salah menikah masa muda? Menikah muda salah? Tapi salah Pak karena ada seksualnya Pak. Loh? Seksualnya itu belum halal Pak. Oh berarti belum menikah? Oh, Ya. seks di luar nikah Iya. maksudnya. Kalau menikah muda nggak apa-apa, Pak. Iya maksudnya belum menikah muda. Loh, masih muda melakukan seks di luar nikah gitu kan maksudnya kan? Ya betul sekali. Iya, gitu. Ya harus ada sosialisasi, ya. Pakai pendekatan norma agama atau norma yang lain, ya. Kadang-kadang masih ada perdebatan, gitu. Kita mau menggunakan pendekatan agama atau pendekatan kesehatan misalnya, itu masih perdebatan. Saya sendiri masih jadi anggota DPR itu Pak hanya bisa melakukan yang namanya usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan. Jadi anggota DPR seperti saya bukanlah ahli di bidang pendidikan. Jadi nanti kita akan melakukan yang namanya FGD, forum grup diskusi FGD. Jadi nanti kita akan kumpulkan dengan aspirasi dari kamu ya. Kita akan kumpulkan pemuka agama, terus orang-orang yang ahli di bidang seksolog, ya, ada lagi. Nah nanti baru kita menyimpulkan. Jadi jangan salah arti bahwa anggota DPR itu di Komisi 10 itu ahli di bidang pendidikan. Enggak, kita enggak ahli. Tapi kita ahli menyerap aspirasi dan ahli membuat perundang-undangan. Jadi dari regulasi-regulasi itu sebelumnya kita melakukan forum-forum diskusi dulu dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Jadi pendekatannya apa? Misalnya pendekatan agama, apakah pendekatan agama itu bisa mengurangi seks bebas di luar nikah? Apakah pendekatan misalnya yang modern misalnya mengajari murid untuk menggunakan kondom itu baik atau tidak gitu kan? Karena itu semuanya bukan di tangan DPR, itu nanti di tangan para ahli. Bagaimana cara mengurangi seks di luar nikah? Dengan pemikiran bahwa menikah muda itu tidak baik, akhirnya mereka melakukan seks di luar nikah. Kalau menurut agama nggak ada masalah. Seks di usia muda itu, menikah di usia muda itu menurut agama nggak ada masalah. Tapi kan banyak orang-orang tua yang tidak menganggap itu baik. Jadi harus kuliah dulu, harus sarjana dulu, S1 dulu, baru boleh nikah. Nah kadang-kadang itu kan menjadi problem ketika seks itu udah di ubun-ubun, sementara kamu harus lulus SMA dulu, harus lulus kuliah dulu, sehingga akhirnya seks bebas itu akhirnya bisa terjadi. Jadi banyak hal untuk mengurangi seks bebas, dan itu menjadi masalah di setiap tahunnya. Setiap zaman selalu ada masalah itu, dan mudah-mudahan kami anggota DPR bisa menyerap dan membuat kesimpulan yang baik atas pendapat para ahli soal itu. Dan soal menyontek ChatGPT itu memang dibutuhkan syarat kelulusan di luar metode ujian yang kita kenal multiple choice atau dan lain-lainnya. Memang harus ada syarat kelulusan untuk anak-anak SMA, di mana ada satu materi penting yang harus diketahui oleh anak-anak SMA sebelum lulus SMA itu. Sehingga karena kalau ChatGPT semua jawabannya pasti sama. Jadi dibutuhkan analisa lagi yang mendalam gimana caranya supaya anak SMA itu punya analisa lain selain yang ada di Google maupun di ChatGPT, dan itu memang nggak gampang. Tapi bagus meskipun kamu baca tapi materinya baik. Kalau yang sebelahmu nih bakat jadi penyiar radio. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira dari kelas 8. Apa program Bapak Ahmad
Bapak Ahmad Dhani untuk generasi muda, khususnya untuk siswa-siswi pendidik, agar memiliki karakter lemah lembut tetapi memiliki mental yang kuat, karena pada masa sekarang banyak generasi muda yang mentalnya mudah hancur, terutama pada era Gen Z sekarang. Terima kasih. Mudah hancur itu gimana? Patah hati. Kayak gampang overthinking gitu. Oh iya, overthinking ya Pak. Bener tuh overthinking. Iya, overthinking. Sebenarnya saya tuh juga termasuk orang yang overthinking, tapi baik gitu sebenarnya overthinking. Yang penting overthinkingnya positif. Jadi bahasa agamanya itu husnuzon. Kalau overthinkingnya negatif, seuzon. Gitu. Jadi kalau menurut saya overthinking itu nggak ada masalah, itu baik. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya curiosity. Saya nggak tahu bedanya overthinking sama curiosity itu bedanya di mana, nanti kamu bikin riset sendiri. Tapi menurut saya curiosity itu baik, rasa ingin tahu yang besar itu baik. Jadi memang selama ini saya nggak melihat adanya kurikulum yang bisa membuat murid-murid itu lulus SMA itu mempunyai soft skill yang baik. Jadi memang soft skill itu memang harus dikurikulumkan. Dan saya sebagai Komisi 10 mudah-mudahan bisa 5 tahun di dalam Komisi 10 saya berusaha untuk meyakinkan Bapak Menteri, 3 Menteri ya, Pendidikan dan Budaya itu supaya memasukkan yang namanya kurikulum yang membuat murid itu memiliki soft skill yang baik. Kurikulum yang bisa membuat murid itu mempunyai percaya diri yang baik. Kurikulum yang bisa membuat murid itu berani menyatakan pendapat, berani menyatakan kebenaran. Terus kurikulum yang membuat murid itu kreatif, itu memang belum ada kurikulumnya. Kurikulum yang bisa membuat murid itu mudah bergaul. Gimana caranya murid-murid itu mudah bergaul? Itu belum ada memang kurikulumnya. Makanya memang harus dibuat, dikumpulkan para ahli untuk memikirkan bagaimana caranya ada kurikulum yang membuat murid itu mudah bergaul. Karena kesuksesan itu tidak hanya bisa diandalkan dari hard skill, tapi juga soft skill. Saya cerita salah satu contoh keberhasilan putri daripada teman saya, Bapak Fadlizon, namanya Syafa. Syafa itu kuliah di London, S1-nya marketing, S2-nya marketing juga. Waktu memutuskan untuk melamar pekerjaan, yang ditanya oleh eksekutif dari Standard Chartered Bank, ya, Standard Chartered Bank, kuliah juga ditanya, karena dianggap sudah, itu pasti sudah memenuhi syarat. Yang ditanya cuma hobinya apa, dan dia jawab hobinya nyanyi, punya pengalaman soal nyanyi dan lain-lain, punya pengetahuan soal budaya. Dari situ dia diterima di Standard Chartered Bank di London, bukan di Riyadh ya. Standard Chartered Bank di London. Gak gampang itu kerja di situ. Jadi makanya penting sekali murid-murid itu mempunyai soft skill di luar hard skill. Jadi misalnya kamu kuliah hukum, oke, kamu kuliah hukum S1 S2, tapi kamu punya keahlian lain di luar itu. Kamu menjadi sarjana hukum yang mudah bergaul, kamu menjadi sarjana hukum yang pandai mengutarakan pendapat, menjadi sarjana hukum yang bisa berani menyatakan kebenaran, menjadi sarjana hukum yang mudah bergaul. Itu yang paling penting, soft skill tadi itu. Dan bagus sekali proyek kamu, nanti kita akan bawa ke rapat supaya nanti di tahun depan ada kurikulum baru yang bisa meningkatkan soft skill daripada murid-murid. Terima kasih ya. Kita tutup, Mbak. Udah agak molor. Iya. Silakan kembali ke tempat diskusi dan sesi tanya jawab ini dalam rangka kunjungan kerja SS Perorangan Bapak Ahmad Dhani Prasetyo.
bisa saya simpulkan adalah yang pertama mengenai beasiswa, kemudian kurikulum, kemudian peningkatan profesionalisme guru, penguatan P5 untuk dievaluasi, kemudian ada pemerataan, kesetaraan dengan mengeliminir diskriminasi pada program zonasi, kemudian perlu sosialisasi untuk meminimalisir yang telah disampaikan tadi oleh adik-adik tadi, yaitu mengenai hubungan seks di luar nikah dan juga peningkatan kemampuan soft skill. Saya kira diskusi dan tanya jawab pada siang hari ini sudah selesai. Kita harapkan Bapak Ibu puas, Mas Dhani lemas. Akhir kata sebelum kita tutup diskusi pada siang hari ini, Mas Dhani berkenan akan memberikan cendekia kepada Bapak Kepala sebagai tanda kenang-kenangan. Mohon dipersilahkan Mas Dhani dan Bapak Kepala untuk memberikan cindera mata. Acara pada kunjungan kerja reses perorangan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025